Sumpah Pemuda. 1908, Perhimpunan Indonesia terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang belajar di Belanda. 1915, pada 7 Maret, Trikoro Darmo atau Jong Java berdiri. 1926, 30 April sampai 2 Mei diadakan Kongres Pemuda I. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. 1928, Kongres Pemuda II digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Saat kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu disampaikan kepada Sugondo Jojo Despito yang menjabat sebagai ketua kongres. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah? Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol Pangeran Diponegoro Patimura Sultan Hasanuddin dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. 1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap, salah satunya dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi untuk menghadapi penjajah. Pergerakan untuk menentang penjajah masih bersifat kedaerahan, hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. Bangsa Indonesia sadar, salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan, perhatikan uraian berikut ini. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Bacalah teks yang ada pada link di bawah ini. Bacaan di atas merupakan salah satu kebijakan yang berpengaruh bagi rakyat Indonesia untuk mengupayakan pergerakan nasional melalui sebuah organisasi. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia selain politik etis? Internal, menaunginya kebijakan politik etis, perjuangan kedaerahan, rasa senasib penanggungan, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Faktor eksternal, berkembangnya paham baru, demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan islamisme. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika, Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Kerjakan lembar aktivitas 9 berikut. 1. Buatlah 8 kelompok yang beranggotakan 4 peserta didik tiap kelompok. 2. Pada tugas kelompok ini, kalian diminta membuat clipping tentang organisasi pergerakan di Indonesia. 3. Carilah informasi materi di buku, majalah, artikel, internet, maupun sumber lain. 4. Clipping dibuat dari kertas HVS ukuran A4. 5. Clipping terdiri dari gambar atau berita yang berkaitan dengan organisasi pergerakan. 6. Pembahasan tiap organisasi pergerakan wajib memuat latar belakang tokoh pergerakan, usaha-usaha yang dilakukan, organisasi dan akhir suatu organisasi. 7. Kumpulkan hasil clipping kepada guru. Kerjakan juga lembar aktivitas 10 aktivitas individu berikut. B. Organisasi Pergerakan Nasional. Gambar di samping merupakan salah satu peninggalan yang sangat penting bagi kebangkitan nasional Indonesia. Gedung bekas Stovia, Sekolah Kedokteran Khusus Pribumi, yang dijadikan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta ini menjadi pengingat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tonggak pergerakan nasional yaitu 20 Mei 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari lahir Budi Utomo. C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang propaganda. Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajahan, bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai alat untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa untuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin Putera, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Mereka memanfaatkan Putera sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, Putera justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintahan Jepang menyadari hal tersebut, dan akhirnya membubarkan Putera dan menggantikannya dengan barisan pelopor. Sama seperti Putera, barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan.
Gerakan bawah tanah, lapangan pendirian partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Soekarno, Amar Ramis, Wikana, Khairul Soleh, dan Amir Syarifuddin. Perlawanan bersenjata. Selain itu, terdapat perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat Aceh menentang peraturan-peraturan Jepang. 2. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. 3. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. 4. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang.